Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Singgi Dwi Andika dengan NIM akhir 425. Di sini saya akan menjelaskan teori-teori konstitusi. Konstitusi merupakan landasan fundamental dalam kehidupan bernegara yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi, tetapi juga mencerminkan cita-cita nilai serta struktur kekuasaan yang diakui dalam suatu negara. Dalam memahami konstitusi secara mendalam, lahirlah berbagai teori yang mencoba menjelaskan hakikat dan fungsi konstitusi dari sudut pandang yang berbeda, tergantung pada pendekatan filosofis, yuridis, politik, hingga sosiologis. Hingga satu pendekatan awal dikenal adalah teori konstitusi alamiah. Teori ini berpijak pada pemikiran bahwa hak-hak manusia bersifat kodrati dan melekat sejak lahir. Konstitusi menurut pandangan ini harus menjadi alat untuk melindungi hak dasar tersebut, seperti hak atas kebebasan, hidup, dan kepemilikan. Tokoh-tokoh seperti John Locke, Rousseau, dan Montesquieu percaya bahwa negara dibentuk atas dasar kontrak sosial, di mana rakyat yang menyerahkan sebagian kebebasannya demi perlindungan bersama. Maka dari itu, kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi agar tidak menjadi absolut dan melanggar hak individu. Di sisi lain, teori konstitusi positif memandang konstitusi sebagai norma hukum tertinggi yang mengatur, memberi kerangka bagi seluruh sistem hukum dalam negara. Tokoh utama dalam teori ini adalah Hans Kelsen yang mengenalkan Stufenbau teori atau teori jenjang norma, di mana konstitusi menempati posisi puncak menurut pandangan ini, yang menjadikan suatu konstitusi sah bukan karena adil atau mencerminkan nilai-nilai tertentu, tetapi karena ia ditetapkan secara formal oleh lembaga yang berwenang. Teori ini menekan pentingnya legalitas formal, sehingga hukum berlaku karena prosedur pembentukannya sah. Selain itu, terdapat teori konstitusi politik yang diperkenalkan oleh Carl Schmitt. Ia memandang konstitusi sebagai hasil keputusan politik tertinggi dari kekuasaan yang berdaulat. Dalam teori ini, esensi konstitusi tidak terletak pada teks hukumnya, melainkan pada keputusan fundamental mengenai bentuk negara, identitas politik, dan struktur kekuasaan yang ditetapkan oleh pihak yang memiliki otoritas politik tertinggi. Schmitt membedakan antara konstitusi sebagai keputusan dasar politik dan undang-undang dasar sebagai sekedar perangkat hukum yang mengatur pelaksanaannya. Maka dalam perspektif ini, konstitusi bersifat lebih dinamis dan mengabaikan aspek legal formal jika bertentangan dengan kehendak politik tertinggi. Teori lainnya adalah teori konstitusi sosiologis yang digagas oleh Ferdinand Lassalle. Dalam pandangan ini, konstitusi tidak boleh hanya dipahami sebagai dokumen hukum semata, tetapi juga harus dilihat sebagai cerminan kekuatan sosial yang nyata dalam masyarakat. Konstitusi yang bagus di atas kertas tetapi tidak didukung oleh struktur sosial yang ada akan menjadi tidak efektif. Menurut teori ini, keberhasilan suatu konstitusi sangat bergantung pada keseimbangan antara kekuatan politik, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat. Jika teks konstitusi bertentangan dengan realitas sosial, maka konstitusi itu tidak akan bisa jalan secara efektif. Terakhir, ada konstitusi historis yang menekan pentingnya tradisi, pengalaman historis, dan budaya suatu bangsa dalam membentuk konstitusi. Tokoh seperti Edmund Burke memandang bahwa konstitusi tidak dibentuk secara instan melalui kontrak atau keputusan politik, melainkan berkembang secara alami seiring waktu. Oleh karena itu, perubahan terhadap konstitusi harus bersifat evolusioner dan hati-hati agar tidak merusak stabilitas sistem kenegaragaannya yang telah dibangun. Berdasarkan pengalaman panjang, dengan ini memahami
berbagai teori konstitusi ini, kita dapat melihat bahwa konstitusi tidak hanya sekedar hukum tertulis, melainkan juga merupakan hasil dari perkembangan pemikiran, konstitusi sosial, serta dinamika politik suatu negara. Tetapi setiap teori memberikan sudut pandang yang berbeda, namun saling melengkapi dalam membentuk pemahaman yang utuh untuk mengenai konstitusi sebagai dasar kehidupan bersama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.